Sabiqun, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Cindy Prastiani, NPM 20140014. Di sini saya akan membahas materi yaitu tentang sistem pertanian dan senjata yang dipergunakan pada masa prasejarah. Apa itu masa prasejarah? Prasejarah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masa ketika catatan sejarah belum tersedia. Zaman prasejarah, begitulah orang menyebutnya, dan berawal ketika terbentuknya alam semesta. Namun, zaman prasejarah ini merujuk pada titik awal kehidupan manusia di bumi ini. Pada masa prasejarah, sistem pertanian masyarakat Indonesia masih sangat sederhana dan masih sangat primitif. Belum ada pupuk buatan, produk untuk memupuk tanaman, dan juga belum ada teknologi modern. Pada masa bercocok tanam atau zaman Neolitikum, masyarakat sudah mulai membuka lahan baru atau ladang untuk bercocok tanam. Mereka membakar lahan-lahan yang menurutnya mengganggu kehidupannya dan mulai membangun lahan-lahan yang mereka perlukan atau yang disebut dengan masa Mesolitikum. Sistem pertanian yang dikenal oleh masyarakat pada zaman prasejarah pada awalnya adalah perladangan atau huma yang hanya mengandalkan pada humus, sehingga bentuk pertanian mereka ini wujudnya berpindah tempat atau nomaden. Selanjutnya, masyarakat mulai mengembangkan sistem persawahan, sehingga tidak lagi bergantung pada humus, dan mereka sudah berusaha mengatasi kesuburan tanahnya melalui pengolahan tanah. Namun, pada masa bercocok tanam tingkat lanjut, manusia pada masa prasejarah ini mulai mengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu dari yang mereka berburu atau food gathering, mereka sudah mulai bertani dan berternak untuk memenuhi kebutuhan makanannya atau food producing. Selanjutnya, manusia pada masa ini hidupnya sudah mulai menetap atau sedenter dari yang sebelumnya berpindah-pindah atau nomaden. Selanjutnya, masa berburu dan meramu atau food gathering. Masa ini merupakan masa awal kehidupan manusia yang ditandai dengan berburu dan meramu. Pada masa ini, manusia purba masih hidup berpindah-pindah atau nomaden karena alasan berkurangnya binatang buruan dan umbi-umbian di daerah yang mereka tempati. Pada masa ini, manusia purba hidup di gua-gua yang dijadikan sebagai huniannya. Ada pula yang hidup di daerah pantai atau di tepi pantai. Setelah food gathering atau masa berburu dan meramu, selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau food producing. Seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia dalam kelompoknya pada saat itu, masa berburu dan meramu mulai ditinggalkan karena dirasa kurang efektif pada saat itu. Kemudian, mereka mulai hidup, menetap, dan menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketika tanah yang ditanami tanamannya dirasa sudah tidak subur lagi, mereka berpindah untuk mencari lahan baru untuk menanam tanamannya kembali. Seiring waktu kelompok, masyarakat mulai membesar dan pola kehidupan mereka yang nomaden sudah mulai ditinggalkan dan mengenal kehidupan perkampungan. Kehidupan perkampungan itu bercirikan yang pertama, adanya aturan-aturan, adanya sikap gotong royong, mulai adanya seorang pemimpin, kehidupan mulai tertata dengan rapi, dan adanya sikap kebersamaan yang kuat atau toleransi. Berikutnya masa pertanian.
Corak kehidupan masyarakat prasejarah sudah mulai berubah sedikit demi sedikit setelah ditemukannya tanaman padi. Sistem pertanian yang semakin tertata dan mulai berkembang pada saat itu. Tidak hanya menemukan tanaman padi, mereka juga mulai memelihara binatang ternak atau memelihara binatang yang dapat dimanfaatkan dagingnya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada masa pertanian, manusia purba sudah mengenal beberapa ilmu pengetahuan seperti berkembangnya sistem sosial kemasyarakatan dengan baik dengan ditandai berdirinya hunian bagi rumah untuk mereka sendiri. Bahasa mulai dikenal dan digunakan sebagai alat komunikasinya sehari-hari. Mereka juga sudah mengenal adanya kepercayaan dan ilmu perbintangan. Nah, ini adalah contoh gambar goa atau yang digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat pada masa prasejarah. Goa ini digunakan sebagai hunian mereka sehari-hari. Berikutnya ini juga contoh gambar goa, dan ini adalah suasana masyarakat prasejarah setelah mengenal tanaman atau persawahan, yaitu dengan menanam padi. Di sini mereka sudah mulai bercocok tanam atau menanam tanaman padi dan mengenal sistem persawahan. Berikutnya ini juga sistem persawahan. Selanjutnya adalah senjata yang digunakan pada masa prasejarah. Pertama, kapak genggam. Ini adalah contoh gambar kapak genggam. Kapak genggam ini digunakan oleh manusia jenis Pithecanthropus untuk berburu. Struktur kapak genggam ini bentuknya masih sangat sederhana. Ada satu bagian yang tajam, yaitu hanya terdapat di satu sisi saja. Kapak ini biasanya digunakan dengan cara digenggam. Senjata yang kedua adalah alat serpi. Ini adalah gambar alat serpi. Alat serpi ini digunakan oleh manusia purba untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang. Alat ini terbentuk dari batu atau terbuat dari batu. Alat ini merupakan serpihan-serpihan dari batu yang dibuat menyerupai kapak genggam. Selanjutnya ada kapak persegi. Ini adalah contoh gambar kapak persegi. Alat ini atau kapak persegi digunakan oleh manusia pada masa prasejarah itu untuk mencangkul, memahat, dan berburu. Alat ini terbentuk dari batu yang berbentuk segi empat, yang kedua sisinya ini diasah halus. Alat ini adalah salah satu alat yang terbuat dari batu. Satu sisi di pangkal ada yang berlubang untuk tangkai, sementara pangkal lainnya adalah bagian yang tajam atau yang untuk memotong. Alat ini banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, seperti di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Selanjutnya ada kapak lonjong. Ini adalah contoh gambar kapak lonjong. Kapak lonjong ini terbuat dari batu yang sudah diasah sampai halus. Kapak ini berbentuk lonjong dengan pangkal yang lebar dan tajam. Ini adalah pangkal yang lebar dan tajam di bagian sini. Sedangkan ujungnya runcing dan diikatkan pada gagang. Bagian ini yang diikatkan pada gagang. Kapak lonjong pada zaman praaksara ini pernah ditemukan di Nusa Tenggara, Maluku, dan di Papua. Yang terakhir adalah kapak corong. Ini adalah contoh gambar dari kapak corong. Kapak corong ini terbuat dari perunggu yang berbentuknya mirip dengan corong, maka disebut dengan kapak corong. Alat ini pernah ditemukan di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua. Demikian materi yang saya bahas pada hari ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi saya, begitu juga bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like,
komen, share, dan subscribe.